Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Ada sendiri Vita, lalu ada Dia, Kita, dan Cita. Yang pertama ada reader, di mana presenter harus membacakan beritanya saja tanpa ada video pendukung. Berikut contohnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ibu kota Italia, Roma, seketika menjadi kota mati setelah pemerintah setempat memutuskan untuk menutup seluruh negara untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Beginilah kondisi di pusat kota Roma pasca Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengumumkan penutupan seluruh negara dalam upaya memerangi wabah virus corona. Yang kedua ada voice over, di mana presenter membacakan seluruh isi berita yang nantinya diikuti dengan video. Berikut contohnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan underpass bola kapal di Kota Bekasi, Jawa Barat selesai tahun 2021. Underpass bola kapal mulai dibangun sejak tanggal kontrak 24 September 2020 hingga 17 Maret 2022. Yang ketiga ada voice over plus grafik, merupakan format berita TV yang lead dan tubuh beritanya seluruh dibicarakan oleh presenter, lalu didukung oleh adanya visual grafik. Berikut contohnya. Data kasus penularan virus corona di Indonesia berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per tanggal 6 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Data gugus tugas menunjukkan jumlah total kasus positif corona di Indonesia pada hari ini telah mencapai. Yang keempat, voice over dan sound on tape. Di sini presenter membacakan lead in dan isi berita, kemudian disusul dengan video untuk diiringi dengan suara presenter. Setelah itu, video dan wawancara narasumber. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Putri Indonesia Lingkungan, Putri Indonesia Pariwisata 2022, dan Miss Universe 2021. Rombongan Putri dan Miss Universe 2021 Harnas Kaur Sandhu dari India diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Tentunya kita banyak berbicara tentang G20 dan juga tentang Bali Tourism, bagaimana kita bisa mengembangkan Indonesia setelah masa pandemi yang sangat mengganggu ekonomi kita. Yang kelima, sound on tape. Di sini presenter membacakan lead-in, kemudian disusul dengan video wawancara dengan narasumber. Berikut contohnya. Upaya pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terseret arus di Sungai Are, Bern, Swiss, terus dilakukan. Hingga hari keempat pencarian, belum ada kabar terkait keberadaan Eril. Hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot, jadi rutenya itu dilakukan secara zigzag, begitu. Dan satu bot itu diisi oleh 3 orang, 1 pengendali bot, 2 menggunakan teropong yang bisa melihat ke kedalaman. Yang keenam, kritik. Di sini presenter hanya membacakan lead-in berita, tetapi narasi berita dibacakan oleh Daber beserta video pendukung. Setelah itu disusul dengan video wawancara. Format ini digunakan jika data yang diperlukan sudah cukup dan gambar yang dirasa cukup menarik dan dramatis. Berikut contohnya. Informasi selanjutnya, dalam hitungan hari ajang dunia balap mobil listrik Formula E akan digelar di Ibu Kota Jakarta. Penyelenggara Formula E menegaskan tidak akan ada sponsor bir dalam event Formula E. Dalam hitungan hari, ajang dunia balap mobil listrik Formula E akan digelar di Ibu Kota Jakarta. Para kru balap pun mulai tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Klarifikasi ya, bir tidak ada. Jadi tidak ada nama sponsor bir di dalam ajang ini, termasuk juga di media-media yang kita punya gitu ya. Yang ketujuh yaitu live on tape. Live on tape adalah format berita yang laporannya disiarkan secara langsung di lokasi kejadian, tetapi penyiarannya di live atau ditunda. Tetapi di awal-awal nanti presenternya membaca lead-in terlebih dahulu. Contohnya, kondisi di Banten, ini kalau di Lampung Selatan kegiatan ini sudah mulai ramai. Salah satunya ada di pasar yang ada di kawasan Kalianda, Lampung Selatan. Ya, padahal Kalianda ini juga terdampak tsunami 22 Desember lalu. Untuk lebih jelasnya kita akan ke Syarifah Rahmah. Iva, warga sudah berjualan lagi di pasar atau masih banyak yang tutup?
Ya, Mayfrey dan juga Tommy, seperti inilah situasi yang ada di Pasar Impres Kalianda, Lampung Selatan. Dapat dilihat di belakang saya saat ini, aktivitas pasar ini tampak seperti biasanya. Lalu yang ke-8 adalah live market. Maksudnya, di sini nanti presenter akan membacakan linting berita, kemudian menghubungi reporter yang ada di lapangan untuk menyampaikan berita secara langsung. Contohnya ada di sini. Pasca resmi diumumkan positif corona pada Sabtu 14 Maret, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Intan Novanaya. Selamat sore Naya. Naya, bagaimana kondisi terkini dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto? Ya, selamat sore Rifana dan juga pemirsa. Memang kondisi dari Budi Karya Sumadi berdasarkan informasi dari Wakil Kepala RSPAD saat ini semakin membaik, namun masih dalam perawatan intensif di ruang isolasi RSPAD Gatot Subroto. Lalu yang terakhir, yang nomor 9 yaitu live report. Maksudnya di sini, nanti presenter akan membacakan list berita. Setelah itu menyambungkan telepon dari studio ke reporter. Kemudian reporter melaporkan berita melalui telepon. Berikut contoh dari berita live report. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca evakuasi jenazah Santoso dan satu orang anggota Mujahidin Indonesia Timur lainnya, kita telah bergabung dengan kontributor MNC Media Yohanes Lita yang saat ini berada di Poso, Sulawesi Tengah. Yohanes, apakah ada peningkatan keamanan di wilayah Poso pasca baku tembak kemarin? Ya, keterangan dari Kepala Satuan Tugas Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis memang mengakui ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian pasca tembak. Tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai 9 format berita TV sumber bermanfaat dan